pagi, perkenalkan nama saya Liska Alpila, NIM 110417036, kelas pagi C, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, dosen pengampu Adi Mursalin, SE, MM, CPHCM. Baik, di sini saya akan menjawab 7 pertanyaan ujian tengah semester. Untuk soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran internasional menurut 3 ahli. Pertama, pengertian manajemen pemasaran menurut Kotler dan Keller. Definisikan manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasar dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Manajemen pemasaran adalah suatu proses yang dilakukan untuk menganalisis, merencanakan, mengkoordinasikan program-program yang menguntungkan perusahaan, dan juga dapat diartikan sebagai ilmu memilih pangsa pasar supaya dapat menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Yang kedua, pengertian manajemen pemasaran menurut American Marketing Association. Manajemen pemasaran adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengadilan operasi pemasaran total, termasuk tujuan perumusan tujuan pemasaran, kebijakan pemasaran, program pemasaran, dan strategi pemasaran yang ditunjukkan untuk menciptakan pertukaran yang dapat memenuhi tujuan individu maupun organisasi. Yang ketiga, pengertian manajemen pemasaran menurut Philip Kotler atau Armstrong. Manajemen pemasaran ialah analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, serta mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli, sasaran dengan maksud untuk mencapai sasaran organisasi. Soal kedua, jelaskan mengapa mahasiswa perlu mempelajari manajemen pemasaran internasional. Salah satu alasan mendasar kenapa kita belajar pemasaran karena pemasaran mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Sebagai mahasiswa yang memiliki peran sebagai agent of change, social control, dan iron stock, kita dituntut untuk mempelajari semua aspek yang ada. Pemasaran merangsang penelitian dan ide-ide baru yang akan menghasilkan barang dan jasa baru yang inovatif. Pemasaran juga memberikan pelanggan banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dan apabila pelanggan puas dengan produk yang digunakannya, maka produsen produk tersebut akan membuka lowongan pekerjaan baru bagi masyarakat. Manajemen pemasaran juga memberikan gambaran pada mahasiswa tentang bagaimana cara melakukan kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan pemasaran atau produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh manajemen perusahaan. Pemahaman terhadap pasar sangat penting agar dapat memilih dan menetapkan keputusan pemasaran yang efektif atau tepat sesuai dengan sasaran pasar yang ingin dituju oleh perusahaan. Selain daripada itu, dengan pelajari manajemen pemasaran, mahasiswa akan dapat mengenali persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perusahaan dalam kegiatan memasarkan produknya pada pasar sasaran yang dituju. Untuk soal yang ketiga, jelaskan cara menetapkan strategi produk internasional. Yang pertama, analisis lingkungan internasional. Kedua, penetapan tujuan dan kebijakan. Ketiga, sasaran pasar internasional. Keempat, program pemasaran. Kelima, organisasi pemasaran. Keenam, evaluasi dan pengendalian. Untuk soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan strategi harga internasional? Bagaimana cara menerapkan strategi harga internasional? Strategi penetapan harga yang efektif untuk pasar internasional adalah strategi yang dipenuhi oleh persaingan dan biaya dalam mengambil keputusan menyangkut harga.
Harga kompetitif hanya dapat dilakukan dengan meninjau tingkat harga produk pesaing dan produk pengganti di pasar sasaran. Di sini ada 4 langkah yang menentukan harga dasar. Yang pertama, menetapkan elastisitas harga dari permintaan. Permintaan yang tidak fleksibel akan memungkinkan harga yang lebih tinggi. Kedua, buat perkiraan biaya tetap dan variabel dari proses manufaktur dengan volume penjualan yang diproyeksikan. Biaya adaptasi produk harus dipertimbangkan. Ketiga, tetapkan semua biaya yang berhubungan dengan program pemasaran. Keempat, pilih harga yang memberikan margin kontribusi paling tinggi. Untuk soal yang kelima, jelaskan bagaimana cara melakukan ekspor-impor. Yang pertama, membuat surat kontrak penjualan. Surat kontrak penjualan atau sales contract process adalah dokumen persetujuan antara eksportir dengan importir untuk melakukan proses jual beli. Dokumen ini berisi syarat pembayaran, harga, mutu, jumlah, cara pengangkutan atau pengiriman, asuransi, dan lainnya. Kedua, L atau C, opening process, adalah importir akan meminta bank devisa untuk membuka letter of credit, surat jaminan atas uang yang akan dibayarkan kepada calon eksportir sesuai kesepakatan yang tertera dan sales contract. Bank devisa atau opening bank akan membuka letter of credit di bank jaringannya yang ada di negara eksportir. Bank ini kita sebut sebagai advising bank. Advising bank ini akan memeriksa keabsahan dari letter of credit dari bank devisa calon importir jadi. Importir tadi, jika sudah benar, advising bank akan mengirimkan letter of credit sebagai jaminan atas barang yang akan diekspor. Yang ketiga, cargo shipment process. Setelah eksportir menerima letter of credit dari advising bank, maka yang harus dilakukan oleh kita sebagai calon eksportir adalah calon eksportir memesan kapal di perusahaan pengkapalan ekspor impor. Proses ini tetap mengacu pada ketentuan yang ada di sales contract. Setelah itu, calon eksportir wajib membuat pemberitahuan ekspor barang atau PEB di kantor bea cukai di pelabuhan. Calon eksportir juga harus membayar pajak ekspor dan pajak ekspor tambahan di advising bank atau bank yang kita pakai dalam pelayanan ekspor impor sesuai dengan yang tertera di sales contract. Setelah urusan calon eksportir itu beres, perusahaan pengkapalan akan memuat barang dan menyerahkan beberapa dokumen bukti pengkapalan. Bukti-bukti pengkapalan itu selanjutnya diserahkan eksportir kepada advising bank untuk meneruskan ke bank devisa tempat impor berbeda. Importir akan menerima dokumen pengkapalan jika sudah melakukan pembayaran kepada bank devisa tempat ia berada. Dokumen ini sangat penting bagi importir karena itu adalah syarat pengambilan barang impornya. Tidak itu saja, untuk bisa mengambil barangnya, importir juga harus menunjukkan bukti pembayaran terhadap agen jasa pengapalan barang impornya. Dan yang keempat, shipping document negotiation process. Ini adalah proses pengambilan uang yang telah dibayarkan oleh importir ke bank. Syarat untuk klaim uang atas barang yang sudah dikirimkan adalah dokumen dari perusahaan pengapalan yang sudah mengirimkan barang kepada importir. Untuk soal ke-6, dari kedua video yang sudah saya tonton, yaitu tentang pemasaran internasional dan pemasaran global. Pengertian dari pemasaran internasional dan pemasaran global, pada umumnya istilah internasional dan global mengandung pengertian yang sama dan sering dipertukarkan satu dengan yang lainnya. Dan bahkan bagi para akademisi,
Kedua istilah tersebut sering dianggap sama artinya. Sedangkan definisi pemasaran internasional dan pemasaran global menurut Caterora dan Grahma, pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan-kegiatan bisnis yang didesain untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan dan mengarahkan arus barang dan jasa sebuah perusahaan kepada para konsumen atau para pemakai di lebih dari satu bangsa untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan menurut Kotabe dan Helsen, pemasaran global mengacu pada kegiatan-kegiatan oleh perusahaan-perusahaan yang menekankan upaya standarisasi, koordinasi lintas pasar, dan integrasi global. Jenis-jenis pemasaran internasional: pertama, pemasaran ekspor; kedua, pemasaran internasional; ketiga, pemasaran multinasional; dan yang keempat, pemasaran multiregional. Pemasaran global. Pemasaran multiregional, pemasaran global. Ketujuh, bagaimana cara memasuki pasar luar negeri? Pada dasarnya ada 6 cara di mana perusahaan masuk ke pasar internasional, yaitu mencakup: pertama, ekspor; kedua, melalui proyek turnkey; yang ketiga, memberikan lisensi atau licensing; keempat, memberikan waralaba franchising; yang kelima, membentuk usaha patungan atau joint venture; yang keenam, mendirikan anak perusahaan. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.